Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Selamat datang di hadirat Tuhan, mari bawa hati yang menyembah di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari jemaat Tuhan saya mengajak kita untuk semua bangkit berdiri.
Mengawali bulan Juli, mari sama-sama kita membacakan pengakuan iman GBI. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman yang kekal dan hidup yang kekal. Tetap berdiri jemaat Tuhan, mari tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah penyertaan kebaikan Tuhan yang sampai hari ini Tuhan buktikan bagi setiap kami. Di pertengahan tahun di 2026 kami mengucap syukur, begitu banyak hal yang luar biasa boleh Tuhan izinkan terjadi. Dan pagi hari ini kami mau datang mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh kami alami Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa ungkapan syukur kami dengan hati yang menyembah di hadapan Tuhan. Biar hidup kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat kami persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama serukan. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Biar hidup kami persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku selain yang terbaik, yang harum dan di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Nyanyikan pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Amin. Persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
tinggikan namamu. Sebab Engkau adalah Allah yang setia dan benar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan jalannya ibadah kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertata dan setiap pujian kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan sorak-sorak paling meriah bagi Tuhan kita. Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang setia dan benar. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita umat Tuhan. Akan bersuka bersama bagi Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan di tempat ini. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, Amin. menari memuji kebesaran-Mu. Karena Dia yang terhebat. Kau yang terhebat, layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Dia tak pernah tinggalkan kita, amin. Tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber penghormatan. Kita hidup dalamnya untuk menyenangkan Dia. Hidupku untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Bahari di tempat ini Tuhan. Untuk melawat kami umat. Katakan, Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. karena Kau yang terhebat. Kau yang terhebat, Kau layak kami tinggikan. Amin. jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkan, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia, Kau selalu bersamaku. selalu bersamaku. Yesus Yesus Tuhan mulia, hidup kami milik Tuhan. hidupku milik-Mu. Mari sama-sama kita katakan. Allah yang setia dan benar, Tak pernah tinggalkan kita, amin. tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber katekismus kita pada minggu ini, pada pelayan Tuhan, persilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang dapat menerima pembenaran dari Tuhan Yesus?
Mari baca bersama-sama jawabannya 3, 2, 1. Kebenaran hanya dapat diterima oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Roma pasal 3 ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mau suka memuji Tuhan, amin. Pada saatnya kita menyatakan kemurahan Tuhan, haleluya. Saya udah kita bangkit berdiri semuanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. mari serukan bersama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Nyatakan bersama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Mari kita berseru kepadanya. Dan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kuasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kau nama kita segala nama. Kuasa manusia Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berseru di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa saudara. Amin. Yang perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Saudara katakan Yesus nama dalam segala nama. Nama di atas segala nama. Silakan duduk kembali. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa anak kecil
itu boleh diantarkan di lantai dasar dan dibawa ke ruang Daud. Dan mereka akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Puji Tuhan, mari persiapkan kehidupan kita. Pagi hari ini sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Apapun musib kehidupan yang kau alami hari-hari ini, jangan pernah menyerah. Tetap setia sampai akhir. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi
Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Pujian penyembahan hanya bagi-Mu di tempat ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memperhatikan firman Tuhan, kami mau menghargai firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami di ruangan ini. Urapi kami setiap ada di ruangan ini. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan untuk setiap pribadi kami masing-masing di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, siap mendengarkan firman Tuhan. Boleh sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Baik, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita di awal minggu pertama di bulan Juli, saya yakin anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya ucapkan selamat datang. Mungkin ada yang liburan, ya datang ke Makassar lalu kemudian cari di Maps dapat tempat ini. Saya yakin itu bukan kebetulan. Yang setuju katakan amin. Ya, baik. Kita akan buka sama-sama. Judul khotbah kali ini adalah suka belajar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Ada 4 ayat yang kita akan baca. Yakobus 1 ayat 22, 23, 24 sampai dengan yang ke-25. Saya jemput cuma Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Saudara sekalian ayat ganjil. Ayat 25 kita baca bersama-sama. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 23. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25 sama-sama. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum saya mulai pagi hari ini, berapa banyak kita yang tahu ayat firman Tuhan ini dikatakan, ya saya langsung baca di ayat yang intinya ya. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ya, lagu ini banyak dibikin lagu ya. Walaupun gunung itu tak berpindah tetap percaya. Ya kalau kita dengar itu kemudian quotes-nya adalah yang ini ya. Apa iman yang besar adalah iman yang memindahkan gunung, tetapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya meskipun gunung tidak berpindah. Betul ya? Ini satu ayat jadi quotes yang ini bahkan jadi lagu. Bagaimana kalau saya tiba-tiba ada muncul lagi quotes seperti ini? Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung, tetapi iman sebesar gunung dapat memindahkan segala sesuatu semudah memindahkan biji sesawi. Ya, ini ada lagi yang baru. Ini dari anaknya Philip Mantova. Ya, dia post di ininya. Ada lagi yang baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi iman memindahkan gunung adalah tanda kuasa. Namun iman yang membiarkan gunung tetap di sana karena tahu di balik gunung itu ada jalan yang lebih baik adalah tanda hikmat. Bagus nggak? Semua yang kita baca barusan itu bagus. Bayangkan ini baru satu ayat bisa jadi 3 quotes. Dan hanya bicara tentang gunung, biji, sesawi. Orang bisa putar-putar segala macam. Tapi coba perhatikan Bapak Saudara sekalian. Apakah kalau kita satu ayat kita putar-putar quotes-nya, kita bikin quotes yang bagus, lalu kemudian hidup kita berubah? Apakah lalu kemudian hidup kita bertransformasi? Nah kali ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Apakah kalau kita putar-putar ayat seperti itu lalu hidup kita kemudian berubah? Hari ini Yakobus, firman Tuhan melalui surat Yakobus, perhatikan dia tidak sedang menegur orang yang tidak pernah dengar firman.
tapi dia sedang menegur orang yang tidak pernah melakukan firman Tuhan. Yakobus menegur orang yang hanya mendengar, hanya berhenti sebagai pendengar. Oleh karena itu pagi hari ini izinkan saya membagikan dari 4 ayat yang kita barusan baca, saya akan membagikan 100 poin. Ya, puji Tuhan saya baru ketemu 3, ya, jadi nggak terlalu lama, gitu ya. Nah, yang pertama adalah mengapa kita perlu mendengar sebelum kita sampai ke dalam melakukan firman. Tapi izinkan saya memberitahu mengapa kita perlu mendengar. Yakobus 1 ayat 22 berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Bapak Ibu tahu ya, kalau dikatakan pendengar berarti kita berbicara tentang subjeknya, orangnya. Kalau dikatakan ada subjek pendengar berarti yang dilakukan aktivitasnya adalah mancing, bukan ya, mendengar. Karena kalau subjeknya pemancing berarti dia sedang memancing ya. Gitu ya, memancing kemarahan misalkan begitu ya. Kalau ada kata pendengar berarti aktivitasnya adalah mendengar. Dan bahkan di ayat sebelumnya Yakobus pernah ngomong begini. Hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Sebelum saya masuk, saya mau kasih tahu apa sebenarnya arti kata mendengar di sana. Karena kalau kita literally hanya hurufiahnya saja mendengar berarti hanya aktivitas menggunakan telinga. Tapi sebenarnya Yakobus lebih daripada itu. Kata mendengar di ayat 19 dan yang ayat 22 tadi, kata mendengar sebenarnya itu berkaitan dengan sikap hati. Sama-sama katakan sikap hati. Kenapa saya katakan sikap hati? Pernah ya Bapak Ibu dengar begini. Hei anakku, siapalah saya itu. Misalkan kita waktu kecil ya. Kau itu anak-anak dengar-dengaran kok. Pernah ada yang kasih gitu? Tahu artinya waktu dibilang dengar-dengaran apa? Nurut kok. Betul atau tidak? Ya. Jadi waktu Yakobus ngomong cepat untuk mendengar bukan cuma sekedar aktivitas. Tetapi bagaimana sikap hati kita saat menerima firman Tuhan. Bukan cuma kita melakukan aktivitas dengan telinga biologi kita. Ya. Nah kata mendengar juga di sini itu bukan cuma sekedar kayak sekarang mendengar. Mendengar firman itu bisa berarti kita dengarkan khotbah seperti sekarang ini bisa. Kita membaca Alkitab itu juga mendengar. Kita kemudian merenungkan teks-teks Alkitab. Kita lihat, kita bayangkan ceritanya. Atau bahkan pada saat kita terima teguran dari orang lain dan menggunakan firman Tuhan, itu juga sebenarnya adalah proses mendengar. Jadi saya definisikan ulang dulu apa kata mendengar. Tetapi intinya tetap sama. Kata mendengar selalu berkaitan dengan sikap hati. Sama-sama katakan sikap hati. Nah sikap hati yang seperti apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mendengar sikap hatinya menerima dengan kerendahan hati. Saya ulangi lagi, sikap mendengar adalah sikap hati yang menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati. Semakin kita rendah hati terima firman Tuhan, semakin banyak kau terima firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Baru 2 orang. Yang mengerti katakan amin. Jadi sekali lagi, kata mendengar itu selalu berkaitan dengan sikap hati yang menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati. Ingat, gunung sama laut lebih banyak mana airnya? Jelaslah, kenapa laut itu selalu ada di dataran yang rendah. Sama, semakin kita rendah hati, semakin banyak yang kita terima. Kebayang ya? Jadi waktu Yakobus menulis ini, dia berbicara tentang bagaimana sikap hati kita saat menerima firman Tuhan. Seorang murid tidak akan dia bisa belajar kalau dia waktu gurunya ngomong dia tutup telinganya. Itu merupakan sikap yang tidak menerima firman Tuhan dengan rendah hati. Seorang pelayan Tuhan juga tidak akan bertumbuh kalau setiap kali dia ditegur firman Tuhan, dia lebih membela diri. Halo. Sekali lagi berkaitan dengan sikap hati. Dari ayat ini juga kita mendengar ada kata cepat untuk. Betul ya? Cepat untuk
mendengar. Kalau tadi sikap hati yang mau mendengar itu harus ada kerendahan hati, maka kata cepat mendengar itu sebuah respon yang cepat. Reaksi ketika kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu pernah lihat kalau atasannya datang, atau misalkan presiden, terus kita sat, wih, aduh ini, semuanya dirapikan dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena ada sikap hormat dalam hati, betul atau tidak? Makanya kata cepat untuk mendengar juga, itu artinya orang yang cepat mendengar, artinya dia sangat menghargai firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kata cepat untuk mendengar firman Tuhan, punya sikap rendah hati, juga punya sikap rasa hormat dengan firman Tuhan saat firman Tuhan disampaikan. Bayangkan kalau firman Tuhan disampaikan, lalu kita sedang sibuk bermain HP, balas chat, buka WhatsApp, buka media sosial, scrolling, doom scrolling saat kita dengar firman Tuhan, itu menunjukkan sikap hormat atau tidak? Coba kita bicara sama teman kita, di depan kita, atau anak kita, bawahan kita, siapapun itu, lalu kemudian waktu dia ngomong, kita lagi buka gini-gini handphone. Ya. Hormat atau tidak? Itu tidak menunjukkan sikap hormat. Kata cepat mendengar, maksud Yakobus adalah engkau juga punya sikap untuk hormat saat sedang mendengarkan firman Tuhan. Ya. Pada saat kita hormat sama firman Tuhan, kita menghargai firman Tuhan, itu artinya engkau sudah menghormati hadirat Allah. Yang mengerti katakan amin. Iya, saat firman Tuhan disampaikan, saya percaya begini, Roh Kudus saat firman Tuhan disampaikan, dia sedang bekerja di antara kita. Dia sedang bekerja dalam hatimu. Dia kasih tahu firman itu begini. Makanya saya selalu perhatikan, sikap menghargai firman Tuhan itu banyak bentuknya. Bisa terlihat. Contoh tidak main handphone tadi. Bisa juga sikap firman Tuhan, makanya saya selalu di sini kasih tahu kepada jemaat Tuhan yang sering datang ke tempat ini dan menjadi jemaat di tempat ini. Kalau mau dengar firman Tuhan, catat firman Tuhan baik-baik. Siapkan hati, siapkan juga catatan karena kita mudah pelupa. Ya. Saat kita dengar firman Tuhan, kita catat poin-poinnya, maka disitulah sebenarnya kita mau untuk bertumbuh. Karena kenapa? Ingat. Sikap yang mau mendengar itu adalah awal kita untuk kita bisa belajar. Yang mengerti katakan amin. Belajar selalu dimulai dari banyak mendengar. Halo? Ya. Makanya sikap mendengar adalah pintu pertumbuhan. Sikap mendengar adalah awal bagi kita untuk kita mulai mau belajar. Ya. Halo. Makanya saya rindu, jangan perlakukan firman Tuhan seperti kayak di kafe. Tahu yang di kafe? Kalau di kafe kan ada musik sepoi-sepoinya ya, yang kadang mengalun. Kita nggak perlu dengar, yang penting itu kita nikmatin. Firman Tuhan di gereja itu bukan cuma itu. Kalau kita memperlakukan firman Tuhan seperti musik yang di kafe yang boleh didengar sambil lalu, kita tidak sedang hormati firman Tuhan. Ya. Respon kita terhadap firman Tuhan, saya sangat sayangkan sekali. Kita harus sadar ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan sedang berbicara. Tuhan sedang menegur. Tuhan sedang menyatakan kesalahan. Tuhan di saat yang sama dia sedang tuntun hidup kita kembali ke jalan yang benar. Yang mengerti katakan amin. Karena itu saya mau katakan, kata cepat juga bukan cuma berbicara tentang bagaimana engkau menghargai, tetapi bagaimana prioritasmu saat engkau mendengarkan firman. Saat engkau mendengarkan firman Tuhan, prioritasmu harus firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Tahan diri dari hal-hal yang mengganggu perhatian kita. Tuhan Yesus pernah peringatkan loh. Sama-sama baca 3, 2, 1. Kasih keras lagi, ulangi. 1, 2, 3. Yesus ngomong, perhatikan cara kita mendengar. Waktu kita firman Tuhan disampaikan, waktu kita baca Alkitab. Bagaimana sikap kita menghargai kerendahan hati, memprioritaskan firman Tuhan. Karena pada saat kita melakukan itu, di saat yang bersamaan kita sedang menghormati pribadi Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Nah, berbicara tentang menghargai hadirat Tuhan, ada hal yang saya mau sampaikan kepada jemaat. Agak gak berhubungan dengan ini, tapi saya begini.
Saya memperhatikan, makanya saya sering duduk di belakang kalau saya firman Tuhan, karena saya selalu memperhatikan apa yang ada di sekitar. Jadi kalau saya duduk di depan sini, saya kan harus balik begini, lihat, perhatikan. Kalau saya duduk di belakang, saya lihat kadang-kadang begini. Kadang-kadang ada jemaat Tuhan yang datang lebih duluan, pada saat masuk di dalam penyembahan, dia sudah menyembah mi, haleluya, sudah menangis mi, sudah ada mi mungkin ketemu sama malaikatnya, tapi bukan malaikat maut. Itu ya, sudah ketemu sama malaikat, tiba-tiba ada orang kobi. Dipikir malaikat, ternyata Aser. Pak, geser Pak, ada yang mau lewat. Lalu kemudian dia berasa jatuh lagi kembali di bumi. Jadi malaikat jatuh. Ya kan, enggak ya. Tapi, nah, saya sering melihat kejadian itu, dan kemarin kita bicara sama teman-teman Aser, bagaimana kalau nanti pada saat spontaneous worship, kita tidak perbolehkan dulu jemaat masuk, supaya teman-teman yang sedang melakukan penyembahan, lagi-lagi sedang menyanyi, di spontaneous worship itu sedang angkat tangan, sedang menikmati, tidak terganggu. Jadi ke depan pada saat momen itu 5-10 menit, kalau momen itu sedang berlangsung, maka pintu akan ditutup untuk sementara. Makanya saya sekali lagi, saya ajak jemaat Tuhan, ayo datang lebih cepat, yang mengerti katakan amin. Ya, jadi besok-besok kalau dihadang bukan dihadang ya, kalau misalkan dipersilakan dulu untuk menunggu sebentar 5-10 menit, jangan marah. Karena itu kesepakatan kita di sini. Supaya apa, teman-teman yang sedang lagi asik-asik menyembah Tuhan, asik lagi melakukan spontaneous worship-nya, dia kemudian tidak terdistraksi. Kemudian dia tidak, waduh, padahal tadi sudah mau lihat mukanya Tuhan Yesus, nah. Ya kan, kebalikan, mukanya istri saya jadi saya lihat, nah kan. Salah juga nanti ya. Mengerti sampai di sini ya. Jadi beberapa 2 atau 3 minggu ke depan kita akan mulai berlakukan itu. Nanti kita akan siapkan kursi di bawah. Ya, mungkin juga dengan TV, popcorn dan lain sebagainya. Oh, itu bioskop ya, bukan di sini. Salah. Itu ya. Tapi saya berdoa kita semua di sini mulai menghargai hadirat Tuhan, yang mengerti katakan amin. Baik melalui pujian penyembahan, baik melalui saat firman Tuhan disampaikan. Karena begini, orang yang sungguh menghargai firman Tuhan, tidak akan perlakukan firman Tuhan sebagai selingan rohani. Oh, kalau perlu dengar, kalau enggak. Tetapi sebagai otoritas yang harus diperhatikan, diprioritaskan. Ya. Nah, saya rindu jemaat Tuhan belajar. Karena Yakobus berkata, firman Tuhan berkata bagi hari ini, melalui surat yang ditulis Yakobus kepada jemaat di perantauan yang 12 ini, dia bilang cepat untuk mendengar. Artinya apa? Sikap hati yang penuh dengan kerendahan. Ya. Nah, lawannya dari rendah hati namanya sombong. Halo? Ya. Makanya yang membuat kita seringkali sulit untuk mendengar karena sikap hati yang sombong. Sikap hati yang sombong ditunjukkan oleh kedua hal. Ingat, kalau rendah hati berdasarkan ayat ini, orang yang rendah hati dia akan cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Sebaliknya, orang yang sombong dia akan cepat berkata-kata dan cepat untuk marah. Betul? Halo? Ya. Kebalikannya, makanya saat firman Tuhan disampaikan hati-hati dengan sikap ini. Dengan sikap yang cepat untuk, karena ini ciri-ciri orang yang sombong, cepat untuk marah dan cepat untuk berkata. Ini ciri-ciri orang yang sifat yang sombong. Tidak menghargai firman Tuhan, tidak merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Makanya saat firman Tuhan disampaikan, jangan cepat merespon, jangan cepat membantah atau menilai. Firman Tuhan disampaikan, saya sudah tahu ini arahnya kemana. Biasa ini, sudah saya dengar 2 minggu lalu. Kalau kau begini gampang sih, saya juga bisa. Hati-hati. Sikap seperti inilah yang Yakobus maksudkan. Yakobus hanya menulis 2 ciri-cirinya, tapi sebenarnya banyak ciri-ciri yang lain. Ya. Dan itu hanya hati kita yang tahu, karena hati kita kan Tuhan yang menilai ya. Makanya saya cuma mau beritahu, pada saat hati-hati dengan sikap hati kita yang sombong. Ya. Makanya kalau ada orang yang pengen menjawab, tapi belum dengar semuanya, ini ciri-ciri orang yang sombong. Dan orang yang sombong dia akan selalu mencari pembenaran. Tidak pernah mencari kebenaran. Pembenaran yang dia cari untuk memuaskan egonya. Nah, maksudnya Yakobus di sini waktu dikatakan begini. Kalau dengarkan firman Tuhan, kalau mendengar, jangan bikin kegiatan yang lain. Karena kalau kamu bikin kegiatan lain itu namanya sombong. Kegiatan lain itu apa? Berkata-kata, marah. Kan begitu ya. Berkata-kata karena lagi ngomong. Bayangkan kalau saya lagi ngomong, kita semua ngomong di sebelah ini. Kira-kira omongan saya didengar enggak?
Enggak mungkin didengar. Coba bayangkan kalau saya lagi ngomong, tiba-tiba Bapak Ibu semua marah sama saya. Ini artinya gini, saat firman Tuhan disampaikan jangan bikin aktivitas yang lain. Mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang rendah. Dengan hati yang rendah hati. Itu maksudnya. Ya. Nah secara psikologi, saya ini ya mungkin karena sebagian kehidupan saya mahasiswa, jadi dalam teori psikologi ada namanya limited attentional capacity. Artinya begini, perhatian manusia itu sangat terbatas. Cara kerja otak kita itu sangat terbatas. Jadi begini, ketika otak kita dipakai untuk memproduksi kata-kata, maka kapasitas kita menerima pesan dari orang lain itu menurun sampai di bawah 10%. Jadi kalau saya sampaikan 100, yang diterima itu enggak lebih dari 10. Kalau kita sambil menilai, kemudian sambil melakukan aktivitas yang lain, itu namanya limited attentional capacity. Jadi termasuk orang yang terlalu cepat ngomong duluan sebelum mendengar, itu juga pesan yang diterima tidak lebih dari 10%. Nah secara psikologis, itu yang terjadi. Kenapa? Otak kita itu terbatas. Tidak bisa melakukan dua kegiatan. Makanya dikatakan perhatikan, Yesus berkata, perhatikan cara kita mendengar. Yang mengerti katakan amin. Ya, sekali lagi saya katakan, kata mendengar bukan artinya sekedar aktivitas. Tetapi itu berkaitan dengan sikap hati. Sikap hati yang rendah, sikap hati yang memprioritaskan Tuhan, sikap hati yang menghargai firman Tuhan. Ya, sikap hati yang menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati. Yang kedua, firman Tuhan itu sebagai cermin. Ayatnya begini, perhatikan ayatnya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, ia segera lupa bagaimana rupanya. Betul atau tidak kalau saya katakan firman Tuhan adalah cermin? Ya. Dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan secara garis besar, firman Tuhan adalah cermin. Ya. Siapa yang suka bercermin di bawah? Di cermin yang 3 kita pasang di bawah. Saya yakin sebagian besar kita ya. Dan saya yakin sebagian besar kita berhenti di ketiga-tiganya. Betul apa betul? Ya, Bapak Ibu coba cari yang kedua. Kalau Bapak Ibu ngaca yang kedua, saya itu jadi Choi Siwon di sana. Enggak ya, bohong. Halo, betul atau tidak? Cermin menunjukkan kita. Saya mau tanya, waktu kita bercermin di bawah, mukanya siapa yang muncul? Mukanya kita sendiri atau istri kita atau suami kita yang muncul? Halo? Muka dengar baik. Sama pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, itu firman Tuhan buat engkau. Bukan buat tetanggamu, bukan buat istrimu, bukan buat temanmu. Karena ada banyak orang dengar firman Tuhan, dia bilang, merasa kau dengar. Rasakan kau. Halo, firman Tuhan itu cermin buat diri sendiri yang kita lihat diri kita. Saya tahu dalam hatinya ini pada saat dengar firman Tuhan ini, dengar kok. Ada juga orang, dia lihat flyer gereja, apa temanya? Weh memberi, ku bawa temanku yang paling pelit sedunia ke gereja. Baru pas datang di gereja dia bilang, dikobi-kobi temannya. Padahal itu buat kamu juga, halo. Karena kenapa? Karena pada saat kita bercermin, kita tidak lihat orang lain. Siapa yang di sini bercermin tidak lihat dirinya? Saya mau kasih tahu, engkau sudah ada di dunia berbeda. Engkau sudah ada dimensi alam roh. Ya, coba cek-cek dulu kecelakaan di mana begitu loh. Ya. Tapi pada saat kita bercermin karena kita lihat diri kita, ingat yang kita lihat bukan dosa tetangga, bukan kekurangan pasangan kita, bukan kelemahan jemaat yang lain, tetapi kelemahan diri kita sendiri. Memang ini gak nyaman, tapi harus saya sampaikan kepada kita semua pagi hari ini. Ya. Karena banyak ada orang firman Tuhan didengar, wah itu tadi, cocok ini buat suami saya. Buat kamu juga sebagai istri. Wah, cocok juga ini tuh pelayan yang di sana. Yang malas sekali. Itu juga buat kamu. Halo. Ya. Ingat baik-baik, selama kita memakai firman Tuhan untuk melihat dosa orang lain, engkau belum sedang bercermin.
Ya, kita sedang bersembunyi namanya. Tahu kalau kita kasih, coba kalau kita punya cermin, kita kasih begini mukanya orang, kamu ada di belakangnya cermin atau di depan cermin? Ada di belakang itu artinya kau sedang sembunyi dari kebenaran. Halo? Ya. Ingat baik-baik. Ya. Makanya fungsi cermin, fungsi firman Tuhan, dia menelanjangi kekurangan kita. Ya. Makanya sekali lagi kalau datang ke gereja, ya, jangan tujuannya untuk hantam teman kita. Hantam dirimu sendiri. Tanya dirimu sendiri. Tuhan, bagian mana dari hidupku yang sedang mau dibongkar hari ini? Halo? Minta sama Tuhan. Tuhan tunjukkan. Dan Bapak Ibu tahu, kalau kita sedang bercermin bukan hanya kita lihat muka kita, tetapi kita lihat bagian mana dari hidup kita, dari tampang kita, dari badan kita yang tidak rapi. Betul atau tidak? Ya. Kalau bajunya keluar kan kita bisa lihat, oh bajuku keluar. Berarti kita bisa rapikan baju. Siapa di sini yang lipstiknya lagi naik ke atas begini terus dia hanya rapikan baju, lipstiknya dia jalan saja. Orang gila. Ya. Begitu lihat di sini, wih. Gitu ya. Tapi itu kan dilakukan untuk menyatakan kesalahan kita. Ingat, cermin itu selalu bekerja dengan jujur. Cermin juga tidak memuji supaya kita merasa nyaman. Betul atau tidak? Cermin juga memperlihatkan kondisi kita yang sebenarnya. Sama firman Tuhan saat disampaikan, waktu dia menyatakan kesalahan kita, dia sedang menunjukkan kondisi kehidupan kerohanian kita. Yang mengerti katakan amin. Dia sedang menunjukkan di mana titik lemah kita. Makanya 2 Timotius 3 ayat 16 berkata apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua apa? Menyatakan kesalahan. Yang bagian ini yang seringkali kita tidak mau menyatakan kesalahan. Padahal kadang-kadang kita memang sering salah. Cermin menunjukkan bagian spesifik yang mana kita perlu perbaiki. Saya itu kalau sudah mau hari Minggu, tanya sama istri saya selalu potong, saya selalu pakai alat untuk cukur itu, saya selalu pakai diri saya sendiri. Wah, ya kan gitu ya. Tapi harus pakai cermin. Suatu kali karena di bagian kepala saya di belakang ini kan susah ya pakai cermin ya. Lama-lama saya pasang cermin satu kamar mandi biar gampang. Tapi saya waktu itu terus tiba-tiba masih ada yang belum beres. Saya pegang-pegang begini. Kok masih panjang ya? Ya, kenapa? Enggak pakai cermin. Dia bisa nunjukkan tuh bagian mana yang saya bilang sama istriku, keles kayak gini. Pitak gitu ya. Pas lihat tidak kelebihan. Itu ya. Nah, Alkitab sering seperti itu. Firman Tuhan kadang-kadang seringkali menunjukkan titik di mana kita lemah, titik di mana kita salah. Ya. Kadang kan baju rapi, tapi muka yang nggak rapi. Terbalik ya. Mukanya rapi, baju yang nggak rapi. Betul atau tidak? Kadang-kadang kan begitu. Apalagi kalau kita tidak bercermin. Makanya saya itu cerminnya di bawah sampai saya bilang sama yang ngerjain sama Pak Joko, cerminnya harus panjang sampai ke bawah. Kenapa? Kadang-kadang ada orang lupa dari setting celananya. Ya kan? Supaya sampai kelihatan sampai ke bawah. Supaya tahu titik yang mana yang perlu diperbaiki. Ya. Itu semua bisa terlihat dari cermin. Dia bisa melihat secara spesifik di mana kelemahan kita. Termasuk dalam kehidupan kerohanian kita. Kita bisa saja bagus masalah keuangan, kita nggak nyolong. Kita rajin persepuluhan, tetapi engkau bisa tetap nonton film porno. Pada saat firman Tuhan disampaikan, kalau itu engkau bertobat. Tapi firman Tuhan bisa menunjukkan itu. Kita bisa saja bagus masalah loyalitas. Keuangan, memberi, tidak nonton film porno, tapi hati-hati. Engkau yang anak muda, engkau bisa saja pacaran, raba kanan, raba kiri, Belum lagi pasangan hidup yang tidak seimbang. Dikasih lihat lagi sama firman Tuhan. Engkau bisa pelayanan, tetapi hidupmu di rumah berontak sama orang tua. Engkau bisa pelayanan di gereja, tapi pulang gereja, pukul anak istri. Cermin bisa menunjukkan itu semua. Firman Tuhan juga bisa menunjukkan itu semua. Itu semua dia bisa kasih tahu titik yang lemahmu itu di sini. Dan itu hanya dimulai kalau kita mau belajar mendengar dengan rendah hati. Kita sedang bercermin. Dan itu harus pakai firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah standarnya. Firman Tuhan adalah standar atau cermin yang mengungkapkan kebenaran.
Ya. Makanya tanpa firman sebagai cermin, manusia bisa terlihat baik buat dirinya sendiri. Tetapi tetap berantakan di hadapan Allah. Itu gunanya. Makanya belajar. Jangan pernah gantikan firman Tuhan sebagai cermin dengan cermin yang lain. Saya ulangi lagi. Jangan pernah gantikan firman Tuhan sebagai cermin yang menunjukkan kelemahan kita dengan cermin yang lain. Karena firman Tuhan adalah cermin yang benar. Yang mengerti katakan amin. Makanya kan dikatakan ini nih. Mukanya yang sebenarnya. Untuk menunjukkan yang muka yang sebenarnya, dia harus pakai cermin yang menunjukkan juga yang sebenarnya. Dan cermin itu namanya firman Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Iya. Bapak Ibu bayangkan kalau cermin di bawah, cermin yang pertama Bapak Ibu datang saya ganti pakai cermin cembung. Ya, yang gemuk akan semakin, yang kurus akan terlihat ideal. Cermin kedua saya ganti cermin cekung. Maka yang gemuk akan kelihatan yang sudah langsing akan kelihatan. Yang ketiga saya ganti pakai filter yang ada rambutnya. Saya senang sekali yang ketiga pasti ya. Karena di situ saya bisa berangan-angan. Tapi itu ilusi, nggak benar itu, nggak bohong. Bayangkan kalau kita ganti kebenaran itu dengan kebenaran yang lain. Firman Tuhan kita ganti dengan yang lain. Maka kita akan salah bercermin, kita akan tidak tahu yang mana sebenarnya yang salah. Orang yang tidak menggunakan firman Tuhan sebagai cermin, maka orang tersebut tidak lagi melihat dirinya berdasarkan kebenaran Allah. Dan itu sangat disayangkan. Makanya saya mengajak hati-hati, jangan ganti kebenaran firman Tuhan dengan hal yang lain. Kita bisa ganti dengan apa sih? Dengan sesuatu yang hari-hari ini populer, apa yang menyenangkan perasaan kita bisa ganti dengan itu. Apa yang mendukung keinginan kita bisa ganti. Akibatnya orang bukan semakin berubah, semakin tersesat. Ya. Apalagi kalau hari-hari ini ya, motivasi populer sering berkata, ikuti kata hatimu. Firman Tuhan berkata, ikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Iya. Konten dunia sering berkata, yang penting kamu bahagia. Dengar baik. Bukan, hidupmu harus benar di hadapan Allah. Halo? Ya. Di sini perbedaannya. Cermin yang tidak benar seringkali menenangkan ego manusia. Cermin yang benar, firman Tuhan, dia menyalipkan ego manusia. Dia menyalipkan keinginan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu. Makanya selalu pakai cermin yang benar. Ya. Hati-hati. Kalau kita ganti cermin yang benar, firman Tuhan dengan kebenaran yang lain, maka kita bisa datang ke gereja, tetap datang ke gereja, tapi kita akan pilih-pilih yang mana yang sesuai dengan keinginan kita. Kita akan bukan mencari kebenaran, kita cari pembenaran di dalam gereja. Ya. Sekali lagi, cermin yang benar adalah firman Tuhan. Ingat, cermin dunia itu selalu berkata, apakah kamu bahagia? Tapi firman Tuhan berkata, apakah kamu berkenan, benar di hadapan Allah? Ini cermin yang benar. Cermin yang benar adalah firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, ingat, cermin itu hanya menunjukkan. Cermin tidak otomatis membersihkan wajah. Kalau ada cermin yang begitu, kasih tahu saya biar saya pasang di bawah. Supaya kalau kita berkaca, lipstikku naik. Terus tiba-tiba cerminnya keluar tangannya, dibersihkan. Ada yang begitu, kalau ada saya serga beli di bawah. Tapi kenyataannya tidak ada. Karena cermin hanya menunjukkan. Cermin tidak merapikan rambut. Cermin tidak ganti pakaian kita kalau pakaian kita bernoda. Orang yang bercermin, dia tetap harus merespon apa yang dia lihat. Betul apa tidak? Dia harus melakukan perbaikan terhadap apa yang dia lihat. Karena banyak orang datang ke gereja, duduk dengar firman. Saat firman Tuhan disampaikan, merasa tertampar sekali Kak, tampar kanan, tampar kiri. Ditonjok. Tapi hidupnya gak pernah berubah. Makanya kita masuk poin yang ketiga. Inilah kenapa seringkali banyak orang datang ke gereja, dia banyak dengar firman tapi gak pernah berubah. Karena yang ketiga, firman Tuhan adalah, melakukan firman Tuhan adalah sarana transformasi, bukan sarana transformer ya. Itu film. Ya. Yakobus 1 ayat 20-24. Saya langsung lompat ke ayat 23. Jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama orang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya.
Tapi ayat yang di atas, ayat 22 mengatakan, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Dan menipu diri sendiri itu, Yakobus kasih tahu menipu diri sendiri itu sama dengan orang yang hanya mendengar dan tidak melakukan. Seumpama orang bercermin tetapi dia tidak perbaiki dirinya. Ya, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa. Ya, saya kadang-kadang lupa kalau saya Choi Siwon. Makanya saya rambutnya begini. Kan nggak mungkin tuh, bodoh kalau seperti itu. Ya, kan itu nggak make sense. Makanya sekali lagi yang ketiga, kita harus melakukan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ingat, Yakobus tulis ini dia tidak sedang mengadu antara mendengar dan melakukan. Ya, dia tidak menunjukkan bahwa dengar firman versus lakukan firman. Yakobus tidak menolak aktivitas mendengar firman Tuhan. Yakobus tidak menulis dengar firman itu orang penting, tidak. Yakobus sedang mengkritik orang-orang yang hanya mendengar. Ya. Jadi masalahnya adalah orang hanya mendengar. Atau secara kesimpulan, mendengar firman Tuhan itu mutlak perlu. Tetapi mendengar tanpa melakukan engkau menjadi penipu. Nah, jadi sepanjang sejarah yang disebut dengan menipu diri sendiri, Alkitab menulis ini salah satunya. Mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Berarti nggak mau bicara. Penipu. Halo, nggak suka dibilang penipu. Makanya lakukan firman Tuhan. Halo. Ya. Yakobus, sekali lagi Yakobus tidak mengatakan jangan jadi pendengar firman. Tapi Yakobus sedang membongkar bahaya orang kalau hanya puas karena sudah mendengar. Dan ironisnya itu banyak orang di gereja begitu. Hanya mendengar tapi nggak pernah melakukan. Kategorinya adalah diri sendiri. Kenapa? Saya jelaskan. Kenapa dia disebut dengan menipu diri sendiri? Ingat ya, kategori menipu diri sendiri itu bukan tidak tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran tetapi tidak melakukan. Orang yang menipu diri sendiri, dia tahu kebenaran, ini namanya pengetahuan. Dia tahu itu benar, tetapi dia memperlakukan kebenaran itu hanya sekedar tahu, seolah-olah kebenaran yang dia tahu itu sama dengan ketaatan. Saya mau kasih tahu. Taat bukan tahu. Sama-sama ulangi. Taat bukan tahu. 3, 2, 1. Tahu bukan tempe. Salah. Tahu bukan taat. Ulangi. Tahu bukan taat. Bedakan antara tahu dan taat. Nah, orang yang menipu diri sendiri dia pikir kalau tahu sama dengan taat. Halo? Betul apa betul? Ingat sekali lagi. Tahu bukan taat. Taat juga bukan tahu. Ya. Taat juga bukan tahu. Tahu dan taat dua hal yang sangat berbeda. Orang yang tahu firman, mendengar firman, sedang memakai firman sekedar informasi. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan sedang menerima firman Tuhan sebagai otoritas. Sebagai apa yang menentukan hidupnya. Ya. Orang yang sekedar menerima firman Tuhan, sekedar informasi, dia akan bilang begini, saya harus tahu, mengampuni itu katanya Pastor Esra untuk diri sendiri supaya tidak ada akar kepahitan. Tapi kamu gak mau mengampuni, itu juga menipu diri sendiri. Halo? Ya. Orang yang tahu, katanya itu Pastor Peter, orang harus menjaga lidahnya. Tetapi begitu keluar dari tempat ini, main game, semuanya keluar. Itu juga sedang menipu diri sendiri. Dia tahu tapi tidak memperlakukan itu sebagai otoritas. Orang yang tahu harus rendah hati. Tapi selalu, kau yang salah. Tunjuk-tunjuk. Itu juga sedang menipu diri sendiri. Karena dia tahu kebenaran tapi dia nggak lakukan. Ya. Bapak Ibu dengar baik. Kalau kita cuma sekedar mendengar, menerima, tapi nggak melakukan, maka tidak akan ada transformasi dalam kehidupan kita. Halo? Karena melakukan firman Tuhan adalah sarana transformasi. Kalau mau hidupmu berubah, ditransformasi oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ya.
Transformasi tidak akan terjadi kalau hanya mendengar, tetapi harus melakukan. Ingat, mendengar firman membuat kita sadar, membuat kita tahu, tetapi melakukan firman Tuhan membuat hidupmu berubah. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi sekali lagi. Mendengar firman Tuhan membuat engkau sadar, tapi melakukan firman Tuhan membuat engkau berubah. Ya. Karena firman Tuhan transformasi terjadi ketika firman yang kita dengar masuk ke dalam tindakan yang nyata. Makanya sebab tanpa pengetahuan tanpa ketaatan hanya membuat kita merasa rohani. Tetapi ketaatan membuat firman itu bekerja. Dia transformasi hidup kita. Ya. Makanya kita orang-orang yang sudah dibenarkan masuk ke dalam proses pengudusan atau sanctification itu bekerja melalui firman. Dan firman itu bukan hanya didengar, tetapi harus dilakukan. Ingat, firman Tuhan jangan hanya sekedar kagum. Wih, firman Tuhan betul-betul di dalam. Tapi kok tidak pernah lakukan, omong kosong dalam. Ya. Firman Tuhan, wih catatannya banyak. Saya nggak larang mencatat ya, saya sangat bangga kalau ada jemaat Tuhan yang suka catat firman Tuhan. Tapi kalau cuma dicatat nggak pernah dilakukan, aduh sayang. Firman Tuhan juga bukan hanya bahan diskusi. Keluar dari gereja, wih tadi diskusi, PA sendiri, di Tomoro gitu ya. Wah. Tapi gak pernah dilakukan. Sayang, gak akan terjadi transformasi. Ya. Firman Tuhan kita dengar supaya kita lakukan dan kita taati. Yang setuju katakan amin. Dan melalui ketaatan itu Tuhan membentuk kita sedikit demi sedikit menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Karena mendengar firman membuat kita sadar. Melakukan firman Tuhan membuat kita berubah serupa dengan Kristus. Ya. Nah, saya berdoa. Jemaat GBI Oikumene hari ini, siang hari ini sadar. Mengapa kita terus menerus ke gereja tapi gak pernah ada perubahan hidup dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita datang ke gereja cuma koleksi khotbah. Koleksi quotes. Koleksi foto. Tahu koleksi foto? Bagus. Habis itu di-upload. Tapi gak pernah dilakukan. Ya. Lebih bagus lagi setelah di-upload dilakukan. Halo? Ya. Kita jadi orang yang datang ke gereja tapi hanya mengoleksi kebenaran. Tapi gak pernah hidup di dalam kebenaran itu. Sayang. Halo? Saya berdoa kita semua dikasih Tuhan kekuatan untuk melakukan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Ya, kita tidak pernah, kalau kita tidak pernah, kita tahu kebenaran, kita koleksi. Tapi kita nggak pernah hidup dalam kebenaran tersebut. Saya mau kasih tahu, kita menjadi orang yang malang. Kenapa? Kita menipu diri sendiri. Aneh ya, saya kadang-kadang aneh dengan kata-kata menipu diri sendiri. Kita tahu, tapi kita kok tipu diri kita sendiri. Itu saya dari kemarin itu merenungkan, menipu diri sendiri ini sebenarnya berlawanan dengan logika. Ngerti maksud saya ya? Kalau menipu kan orang nggak tahu ditipu. Tapi kita tahu loh, aduh bagaimana yang menjelaskannya ya. Dari kata-kata diksi saja, kata menipu diri sendiri itu, aduh gimana ya, saya nggak bisa jelaskan lah ya. Mau rasa sendiri lah, coba pikirkan secara mendalam bagaimana itu menipu diri sendiri. Kalau kita ditipu orang lain, kita nggak tahu dia penipu. Tapi ini diri sendiri. Ya. Nah saya berdoa sekali lagi, kita di sini tidak pernah menipu diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Siapa yang hari ini hidupnya mau ditransformasi oleh Tuhan, boleh lambaikan tangan. Yang gak lambaikan tangan gak mau. Ya, baik. Dengar baik. Dengarkan firman Tuhan. Terima dengan sikap yang rendah hati. Prioritaskan, hargai hadirat Tuhan. Hargai firman Tuhan. Dan yang paling penting, lakukan firman Tuhan. Jangan tipu diri sendiri. Lo boleh lihat samping kiri kanannya bilang jangan tipu diri sendiri. Bilang jangan tipu-tipu. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Ya, bilang jangan tipu-tipu. Ya, saya bukan tipu kok. Kau diri sendiri tipu. Ya, jangan tipu-tipu diri sendiri ya. Ingat sekali lagi, tanpa ketaatan, firman hanya jadi pengetahuan rohani. Tapi saat kita taat melakukan firman Tuhan, firman menjadi sarana transformasi. Yang setuju katakan amin. Ya, tutup Alkitab kita. Saya mau kasih tahu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yakobus mengingatkan kita melalui firman Tuhan yang kita baca. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita pada suatu kesimpulan yang jelas. Dikatakan firman Tuhan harus didengar dengan rendah hati. Yang setuju katakan amin. Ya, dilihat sebagai cermin yang jujur dan firman harus ditaati dalam kehidupanmu yang nyata.
Mendengar firman seringkali buat kita sadar, tapi itu nggak cukup. Firman Tuhan sebagai cermin memang memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Tetapi hanya dengan melakukan firman Tuhan, membuat hidupmu benar-benar berubah. Maka pertanyaannya hari ini, apakah engkau hanya puas menjadi pendengar? Apakah engkau mau melakukan firman Tuhan? Jangan bangga karena engkau sudah tahu banyak kebenaran. Jangan bangga kalau kau pakai firman Tuhan untuk tembak orang lain, tembak pasangan, kekurangan pasanganmu. Jangan bangga, tapi banggalah saat engkau melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Pertanyaannya hari ini, apakah saat saya mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan yang mana yang saya mau lakukan sepanjang minggu dan sepanjang hidup saya? Itu yang harus engkau sekarang, pagi hari ini, ingat baik-baik. Sebab tanpa ketaatan, firman jadi informasi. Tapi melalui ketaatan, firman jadi sarana transformasi yang membentuk hidup kita. Bapak Ibu tahu, saat kita melakukan firman Tuhan, itulah pujian sejati yang naik di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tutup Alkitabmu, bangkit berdiri. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanmu, tak cukup mulut yang sama-sama katakan melakukan firman. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sebagai deklarasi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan, tak cukup hanya kami bernyanyi. Cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu Tuhan pagi hari jelas. Dia mengajak kita untuk jangan menipu diri sendiri. Tuhan tahu apa yang kita lakukan di luar. Tapi seringkali kita gak sadar bahwa kita sedang menipu diri kita sendiri. Di gereja boleh kita mengangkat tangan, memuji, menangis, seperti apapun. Tapi saya mau kasih tahu, kalau engkau tidak pernah lakukan firman Tuhan, maka itu bukan pujian yang sejati. Pujian yang sejati adalah saat kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya mendengar penting,
Tapi lebih penting engkau lakukan firman Tuhan. Karena Tuhan mau hidup kita semakin serupa dengan Yesus gambarannya. Boleh angkat kedua tanganmu. Terus bisa menyanyikan. Tak cukup hanya ku bernyanyi, Mengangkat suara untuk memuji. Saat kau lakukan firman Tuhan, kau sedang memberi diri kepada Hidup Tuhan. memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari angkat suaramu, nyanyikan dengan sungguh-sungguh sebagai deklarasimu di hadapan. Sama-sama katakan. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Pagi hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Maka siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Sebelum kita masuk dan sebelum perjamuan dibagikan, mari minta Tuhan melayakan hidup kita. Mari mengaku dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Pertobatan, lakukan itu. Nah firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Pagi hari ini setiap pribadi demi pribadi yang kita pagi hari ini hadir, minta sama Tuhan untuk melayakan, minta ampun sama Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Darahnya yang tercurah akan selalu menyucikan hidupmu dan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari setiap kita, saya ajak untuk berdoa secara pribadi sama Tuhan langsung. Ngomong sama Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini bersiap untuk menerima perjamuan kudus. Sucikan dan layakan setiap kami yang ada di tempat ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga setiap kali kami makan roti dan minum anggur ini, kami dilayakkan menerima tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tetap dalam sikap penyembah. Engkau boleh duduk. Para pelayan perjamuan saya panggil maju ke depan. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada
jemput bangkit berdiri. yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yang terbesar, Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananku, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita siapkan. Angkat tinggi roti di tangan kananmu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Percayakah kita, anggur yang ada di cawan di tangan kanan kita adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengampunan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari angkat suaramu, sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Hanya bagi Tuhan, puji syukur, hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Yes. Kami mengucap syukur pagi hari ini buat firman-Mu
yang kembali menegur kami, mengkalibrasi hati kami, sehingga kami pulang tidak sama lagi seperti kami datang. Kami menerima pesan Tuhan pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat perjamuan kudus di mana kami menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mengingat kembali, memberitakan kembali kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih buat kedua hal yang kami terima pagi hari ini. Hamba-Mu juga selesai berbicara, tapi hamba-Mu ya percaya dan yakin di setiap orang-orang yang percaya pada Tuhan ada Roh Kudus yang selalu berbicara, selalu menyertai, selalu menegur dan selalu membimbing kami dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami. Kami sudah terima semua berkat rohani dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, boleh silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan kita. Dan di depan Bapak Ibu Saudara ada 2 amplop. Amplop pertama untuk dana operasional gereja. Dan yang amplop yang kedua adalah untuk kas gereja. Puji Tuhan, kalau jemaat Ibu sudah mengisi amplop ini, mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan ini. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi kami sepanjang hidup ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau beri persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan berkenan atas setiap persembahan yang kami berikan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap untuk dengan sukacita memberi persembahan di tempat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sungguh ajaib kuasanya bagiku, ajaib sungguh ajaib anugerahnya dalam
Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Mewakili Ibu Gembala seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP mengucapkan terima kasih kepada Pastor Estra yang sudah menjadi preacher pada pagi hari ini. Terus memberkati. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Dan kehadiran Bapak Ibu merupakan sukacita bagi kami. Dan kiranya Bapak Ibu dapat mengisi form yang dibawa oleh para aser di samping kiri kanan Bapak Ibu, silakan diisi dan akan ditukarkan oleh souvenir di lantai dasar. Untuk Bapak Ibu juga yang memiliki pergumulan atau kerinduan doa, boleh juga mengambil form pokok doa yang ada di tangan para aser di samping kiri kanan Bapak Ibu, silakan isi dan kami akan berdoa pada hari Selasa dan hari Jumat di Pondok Daud jam 3 sore. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun sepanjang bulan Juli. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, hikmat, sukacita, dan penyertaannya di dalam Kristus Yesus. Dan bagi juga jemaat yang berulang tahun pada bulan Mei dan Juni, souvenir ulang tahunnya sudah dapat diambil setelah ibadah di meja yang telah disediakan di lantai dasar. Mohon tim multimedia menampilkan foto souvenir di layar. Dan kami juga menginformasikan bahwa panitia perayaan Natal GBI Oikumene BTP telah terbentuk dan seluruh panitia akan ditabiskan dalam ibadah raya ini. Dan mari kita mendukung dalam doa agar setiap persiapan Natal dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat. Dan setelah ibadah ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada juga basar dari KMKO Mesin Universitas Hasanuddin dan menunya yang tersedia yaitu salad harga 20.000, babi kecap harga 50.000. Mari kita mendukung kegiatan ini dengan mengunjungi stand basar yang ada di bawah. Terima kasih, demikian pengumuman tambahan. Yang berulang tahun
tahun sepanjang bulan Juli boleh maju ke depan. Utama. Ya, yang berulang tahun sepanjang bulan Juli boleh maju ke depan. Lalu kemudian yang bulan Mei dan bulan Juni, yang foto-fotonya tadi, ini boleh nanti ambil souvenir selama, ya yang ini ya. Kalau nanti diambil souvenirnya di aser di bawah. Buat yang berulang tahun sepanjang bulan Juli silakan maju ke depan. Kita akan doakan dan menerima souvenir juga dari gereja. Ada lagi? Ayo jangan malu-malu ya. Baik yang baru pertama kali hadir boleh juga. Walaupun simpatisan, pokoknya datang di tempat ini di minggu pertama. Yang berulang tahun sepanjang bulan Juli kita akan berikan souvenir. Ada lagi silakan jangan malu-malu. Ada? Sudah? Jangan malu-malu, oke baik. Kalau sudah tidak ada, mari kita angkat tangan kita arahkan ke rekan kita yang berulang tahun sepanjang bulan Juli. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat rekan kami yang kau tambahkan umurnya 1 tahun lagi. Biar anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Biar engkau racik masa depannya, rancang masa depannya dengan masa depan yang jauh lebih indah daripada apa yang dibayangkan. Apapun yang dilakukan dengan kedua tangannya dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam kuliah, Tuhan memberkati. Dan biarlah dalam kakinya melangkah, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan akan luar biasa. Engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami berulang tahun sepanjang bulan Juni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Umur panjang di karena ini sudah bulan Juli dan bulan Juli di tempat ini kita akan mulai membentuk panitia Natal. Jadi kalau di sini pertengahan tahun sudah bicara Natal ya. Jadi saya akan panggilkan, kita akan tabiskan para panitia Natal yang akan bertugas di acara Natal tahun 2026. Ketua Bapak Gideon Jemi Borang, ini hat-trick ya, 3 tahun ini sudah berturut-turut ya. Ini mirip-mirip Lionel Messi ya. Silakan maju ke depan menghadap ke jemaat, lalu kemudian sekretaris Veronica, lalu kemudian bendahara Ibu Debbie Agnes, lalu kemudian untuk doa Pastor Peter, lalu kemudian untuk acara ada Jeril, Maria dan Ana, lalu kemudian dana ada Holly, Kiro, Dian dan Widel ya. Untuk publikasi dan dokumentasi ada Vincentius Jaya dan Deo, lalu untuk konsumsi ada Ibu Ika dan Kak Thomas. Itu lalu kemudian medis ada Floris, Amel dan Yohan. Untuk perlengkapan ada Jojo dan Yotama. Untuk Yeskiel Arung, masih perlengkapan. Yeskiel Arung, Simon, Anjas. Dan ada untuk kameramen dan multimedia Gerald, Onel, Hiskia Albert. Lalu untuk Asar, Desi dan Victor. Make up nanti Taci dan Amel gitu ya. Silakan maju semua ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah panitia-panitia Natal yang nanti akan bertugas di acara Natal kita. Ya, boleh bentuk 2 barisan aja di depan, enggak apa-apa. Ya, ikutin ya. Sini geser ya supaya gampang. Ya, jadi di tempat ini karena kita mengadakan acara nanti sama di Hotel Unhas dan kita butuh dana yang lumayan. Saya kemarin hitung-hitung kemungkinan besar kita akan butuh dana dari sekitar 120 sampai dengan 150 juta. Dan makanya mulai dari tengah tahun kita panitia sudah bergerak. Nah, jadi mungkin dalam entah bulan depan ataupun dalam minggu-minggu ini kita akan mengadakan janji iman. Nah, janji iman ini kenapa kita adakan juga jauh-jauh hari supaya Bapak Ibu kita beri kesempatan. Boleh nanti dicicil silakan, boleh juga nanti di janji imannya boleh nanti diserahkan kepada panitia-panitia yang sudah kita pilih begitu. Ya, Bapak Ibu sudah lihat muka-mukanya ya, tampan-tampan dan ganteng-ganteng gitu ya. Haleluya. Gitu. Baik. Berikutnya mungkin ada panitia yang belum saya panggil yang ada di grup mungkin. Mana ini grup panitia Natal nih? Sudah semua kah, Vero? Yang ada di grup sudah ya, semua ya?
Oke, baik. Boleh menghadap ke depan sini semuanya, membelakangi jemaat, menghadap ke depan, kita akan berdoa. Saya minta tolong tangannya semua terangkat, kita akan tabiskan panitia Natal di tahun 2026. Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Panitia Natal di sepanjang tahun 2026, Tuhan tolong dalam setiap pergerakan mereka, dalam setiap usaha mereka, baik itu menggalang dana, baik itu apapun usaha mereka terkait Natal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar apapun yang mereka lakukan untuk kegiatan Natal ini, Tuhan berikan dan bukakan jalan. Kami yakin dan percaya hikmat Tuhan akan turun. Kuasa Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan selalu Tuhan kemampuan, kesanggupan di dalam menjalankan tugas di dalam kegiatan Natal ini Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya anugerah-Mu besar buat kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dengan kerendahan hati, mari kita dukung bersama-sama. Saya minta tolong kita dukung bersama-sama kegiatan Natal kita yang akan kita laksanakan nanti bulan 12. Kemarin kita sudah tentukan tanggalnya, karena kita selalu ambil tanggal yang paling mudah. Kalau tidak salah di tanggal 4 ya. 4 ya. Kalau nggak salah di tanggal 4 hari Jumat, minggu pertama di bulan Desember. Kita akan selalu adakan di situ. Hari Jumat, kita bahkan sudah booking tempat ya. Jadi kalau kita di sini tuh booking tempatnya dari 1 tahun yang lalu. Panitianya terbentuk gitu, gitu ya. Serius ini, karena kalau enggak ya kita agak sulit mendapatkan tempat yang baik. Karena terakhir kita datang adakan ibadah Natal itu yang hadir 1.300. Gitu ya, jadi memang kita butuh dana banyak. Demikian pengumuman dari saya dan terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih, silakan. Baik, puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersyukur Tuhan, siang hari ini terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan yang tercurah dalam setiap kehidupan kami pribadi demi pribadi Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ibadah kami berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami terus berdoa Bapa buat firman-Mu yang kami terima pada siang hari ini Bapa. Bila kami tidak menjadi pendengar firman Tuhan saja Tuhan Yesus, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Bila kami selalu senantiasa memberitakan kabar sukacita, kabar Injil Tuhan Yesus melalui kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu Tuhan Pastor Ezra Bapa yang telah menjadi saluran berkat Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Bertambahkan hikmat, kebijaksanaan, pengurapan yang lebih Tuhan limpahkan buat hamba-Mu Bapa.
dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya terus Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga setiap keluarganya, istrinya, anaknya diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis dalam Tuhan, terus menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada siang hari ini Bapa. Bila pengurapan yang lebih Tuhan Kau limpahkan buat kehidupan mereka. Bila mereka terus senantiasa melayani, mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kau bersyukur Tuhan Yesus buat kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan buat Ibu Gembala kami di tempat ini Bapa. Bila dalam masa tuanya Tuhan terus pelihara, Tuhan terus lindungi, Tuhan terus berkati Bapa. Apapun kondisinya saat ini kami mau berdoa, bila ada pemulihan, ada kesembuhan yang daripada Tuhan buat Ibu Gembala kami dipelihara dalam masa tuanya Tuhan Yesus. Damai sejahtera sukacita terus mengalir melimpah dalam kehidupan Ibu Gembala kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Bapa di sorga. Kami terus berdoa buat gereja kami di tempat ini Bapa. Kau berkati biarlah gerejamu di tempat ini terus menjadi alat-Mu, terus menjadi berkat Tuhan buat orang-orang yang di sekitar kami. Gerejamu ada tidak menjadi batu sandungan, tetapi semata-mata menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat, menjadi alat-Mu Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati urapi setiap jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini Bapa. Mereka yang datang dengan sakit penyakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang datang dengan kelemahan Tuhan dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang datang dengan pergumulan Tuhan berikan hati yang kuat, hati yang tabah Tuhan Yesus untuk menghadapi segala yang terjadi buat kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Setiap jemaat Tuhan yang dalam bangku kuliah, dalam bangku sekolah Bapa, Kau berkati mereka, berikan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan daripada Tuhan, biar mereka terus senantiasa taat untuk melayani Tuhan Bapa. Bahkan dalam setiap keseharian mereka dipelihara oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Bapa di sorga. Kami terus berdoa Bapa buat setiap lingkungan kami di tempat ini. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di sekitaran kami Bapa. Kami berdoa biarlah keberadaan gereja-gereja Tuhan tidak menjadi batu sandungan, tetapi terus memperluas kerajaan Allah di atas kota Makassar ini Bapa. Setiap pemimpin-pemimpin gereja dipelihara oleh Tuhan, diberikan hikmat, pengurapan yang daripada Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, satu tujuan kami bersama gereja-gereja yang ada di sekitar kami untuk menuai jiwa bagi kemuliaan Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, pertobatan demi pertobatan akan terus terjadi di atas kota Makassar ini Bapa. Lawat Tuhan kota ini, berkati Bapa kota ini. Biarlah terus terjadi keamanan di atas kota Makassar Bapa. Setiap pemerintah yang ada diberkati, dipelihara oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kamu serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Lawat bangsa kami Tuhan, naungi bangsa kami. Kami percaya bangsa kami aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau terus bekerja di atas bangsa kami. Kau menjamah setiap pemerintah yang ada Bapa. Dalam mereka memerintah dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ekonomi yang ada di atas bangsa kami terus serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan yang memberikan yang terbaik buat bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan selama sepekan yang akan kami hadapi ke depannya ini Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Karena itu kami serahkan kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk dipimpin oleh Roh Kudus Bapa. Biarlah kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Bapa, biarlah kehidupan kami terus mempermuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat setiap panitia Natal yang sudah dibentuk tadi Bapa, biarlah kami terus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, apa yang mau Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami mau melakukannya dengan setia, dengan penuh tanggung jawab Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kisah kehidupan kami sepanjang hari ini, aktivitas kami selanjutnya kami terus serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang akan kami lakukan, kemanapun kami akan pergi, dimanapun kami akan berada Bapa, kami serahkan kehidupan kami. Kami percaya kami selalu aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Ampuni pelanggaran kami Tuhan, ampuni dosa kami. Ini doa ucapan syukur yang telah kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu pada Tuhan, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaan-Nya akan selalu sempurna dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dan segala aktivitasmu yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, pulanglah dan jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu terus memberkati, dan silakan mengambil satu teduh sejenak.